sebagai tanda dimulai pelaksanaan pembangunan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1986. Tanah masjid ini merupakan hibah dari ayahanda almarhum Bapak Haji Muhammad Faisal atau Bapak Haji Faisal pada waktu itu. Nama masjid ini diambil dari nama salah seorang tokoh agama di kampung ini. Beliau adalah almarhum Bapak Haji Nuruddin yang nama aslinya adalah Ahmad Nuril. Beliau adalah mantan kepala desa Sembung 2 periode, menjabat dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1967. Beliau adalah orang yang pertama kali menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya di kampung ini, bahkan belahan desa Sembung bagian utara. Beliau bersama Bapak Haji Zainal Arifin dan Bapak Haji Zakaria dan lainnya mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Beliaulah pembasmi paham Islam waktu dulu, yaitu pemeluk agama Islam yang tidak menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Berkat kegigihan beliau, pantaslah nama diabadikan oleh masyarakat di kampung ini pada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Jami Nuruddin, yang berarti cahaya agama. Itulah sekelumit selayak pandang dari Masjid Jami Nuruddin. Jawaban salam belum kompak. Saya kasih pantun dulu. Deman-man tetap perintah. Ejen nggih. Kalau tiang berdiri berarti ngajinya tidak bisa lama. Karena saya tidak kuat berdiri walaupun masih bajang. Bulan Ramadan, bulan berkah. Banyak orang bulan Ramadan, bulan berkah, selesai sembahyang langsung mengaji. Jawab salam Dekman meriah. Saya coba ulang sekali lagi. Si kancil makan mermut, walaupun saya kecil tapi imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Pikiran sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Kantongnya sehat? Yang saya hormati, saya muliakan dari kiai, dari penghulu, mobil khusus Pak Bupati Lombok Barat yang pejabat yang mewakili, tanpa yang sebut pasangan beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat takzim dewek kepada beliau. Dan ini kepala desa yang Masya Allah, tapi saya tidak akan balas karena saya orangnya bukan pendendam. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau niki tetap sehat panjang umur. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau cepat menjadi orang kaya, tetapi saya yang lebih dahulu. Amin ya rabbal. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penggelincir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda. Yang kecil tidak dihimbau nama, yang besar tidak dihimbau gelar.
Singkatnya, Bapak Ibu, jamaah laki bini, jamaah bini sak cantik-cantik, jamaah laki sak gagah-gagah. Rahimani wa iyyakumullahu ta'ala. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita ar-rajuli idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Hadirin sani jamaah laki bini yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil, dengan berkat nikmat sehat, sempat, iman, Islam, kita bisa berkumpul di tempat yang suci mulia ini, tempat yang paling istimewa, tempat yang paling baik, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah adalah masjid. Maka nikmat yang luar biasa adalah kita bisa berkumpul di tempat yang istimewa. Alhamdulillah. Banyak perkumpulan di atas dunia ini. Banyak orang kumpul di atas dunia ini. Arah dengan kumpul bergosip. Biasanya ibu-ibu suka bergosip di beruga. Sulen begutu cara lain. Ada perkumpulan macam, tetapi perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan yang penuh dengan berkah, perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahasa Nabi, man masya fi talabil ilmi ghafarallahu dzunubahu qabla an yakhtuwa. Sai-sai dengan niki lumbar tuntut ilmu, sai-sai dengan niki lumbar ke masjid, lumbar ke tempat pengajian untuk menuntut ilmu, ghafarallahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa mereka, Allah ampuni dosanya qabla ayyahtua, sebelum dia berangkat sampai di sini. Tu balen terdoang baru berniat tiang pelunggum sami ya lumbar jok ni ngaji. Masjid sibuk pete mukenah, sibuk pete jilbab, sibuk boyak ketopok. Kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita masuk, saya masuk lewat pintu ini tadi. Kita berdoa, Rabbi ghafirli zunubi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah kalau kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampun kembali doa berjulu, Rabbi ghafirli zunubi. Ya Allah, Tuhan kaji, ampuni dosa kaji. Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat
Ya ampun ya, ini entun rahmat di tempat ini kalau dosa-dosa kita sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi sebelum berangkat ibu, sendik teman lampak tu gede yang baru, masih sibuk kita mau kena, wah tampuni dosa mesti disini Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah terjadi di sahabat, niken marah niken tan Nabi. Nabi bahasa Nabi betaken beketuan juk sahabat, ye sahabat, arak masih dengan tendek bekewak bahasa. Dan bani sahabat yang aku ibu. Dan banyak sahabat yang dia jujur. Nabi bahasan sahabat, arak ni ya Rasulullah, arak dengan putus silaturahim. Kalau begitu kamu pulang, kamu minta maaf, kamu sambung silaturahim, baru kamu kembali. Kenapa? Karena rahmat tidak akan turun kalau masih ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah berdoa tamu masjid ibu? Hah? Bejalan tamu baru. Berarti tas hadir makin Pak, luar biasa. Sendekman berangkat dosa entah lebur. Ketika sampai di sini pelunggum samitiam bermusafahah, bersalaman. Sendekman lepas iman pelunggum salam. Kedua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, diampuni dosanya sebelum tangannya terputus dari orang yang dia salami. Apalagi berangkat milik gedeng, kemudian menginjakkan kaki, mun angkat naik, mun langkah naik, joang lengkak. Lengkak pertama tampuni dosa, lengkak kedua tangkat derajat, lengkak ketelun tampuni dosa, lengkak keempat tangkat derajat, lengkak kelima tampuni dosa, lengkak keenam tangkat derajat. Alhamdulillah. Pira lengkak ele gede yang baru. Hah? Mereka. Maka lengkak joam pelunggum samitian sabaru lumbar ele gede jok masjid niki. Itulah yang disebut di ayat Al-Qur'an yang kita sering baca. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bekas-bekas, jejak-jejak pelunggum samitiam, bekas kaki-kaki pelunggum menuju masjid lengkak niki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya jari saksi, ya jari bele bantal tiang pelunggum sami bekas naim salampak. Bekas joam salampak, ande ribuan elek gedem sampai niki dengan tasbih ketika kita berjalan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dosa yang kita diampuni Allah, derajat bagaimana derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Lagu tiang ustad mobil kadung ke sepeda motor, dek kadunai, apa ante hitung setiap tetesan bensin seteri. Karena zaman Nabi dia narak mobil lah. Makanya ada sahabat ibu dari Bani Salim. Agak jauh dia dari Masjid Nabawi, perkampungan itu. Nabi bahasan, ya Rasulullah, izin yak jual baleng satu Bani Salim. Kembali majual bahasan Nabi, yak beli tanah di dekat masjid. Ya to kak bebangun Bali, ya to kak pihak Bali, ada sekolah rapat datang jok masjid. Nabi bahasan Nabi, dendek, adik Balim sari kampung, dendek beli tanah di dekat masjid, biarkan datang dari Bani Salim ke sini, karena lengkak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Derajat tangkat, dosa telah. Berarti kemuliaan-kemuliaan seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali di masjid. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang dikatakan orang beriman itu
dengan sak tentu beriman kepada Allah, dialah orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Makanya masjid itu adalah center, merupakan center utama untuk Islam. Zaman Nabi dulu ketika masjid itu dijadikan tempat pendidikan, tempat dakwah, tempat musyawarah, tempat ibadah, tempat orang sholat, tempat orang berjamaah. Cuma makin wah mulai Bapak, masjid bukan hanya ditempatkan untuk ibadah sebagai center Islam, tetapi masjid juga banyak dipakai zaman ini untuk kampanye. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Agak yang setuju Bapak Ibu. Saya kurang sepakat sama orang yang menggunakan masjid tempatnya kampanye. Urusan dunia. Masjid tempat ibadah, masjid tempat sholat berjamaah, masjid tempat pengajian, masjid tempat musyawarah. Membicarakan Islam, membicarakan agama. Maka pantas kata Nabi SAW, "Iza ra'aita ar-rajula lamun pada seriuk dengan, lamun pada sermin seseorang, ya'tadul masajid, bolak-balik ke masjid, sering ke masjid, datang ke masjid untuk ngaji, untuk salat, untuk berjamaah, untuk pendidikan. Fashhadu lahu bil iman," bahasa Nabi, saksikan orang itu adalah orang-orang yang beriman. Sak tersaksiang si Nabi jari dengan sak beriman, langsung wah sembein, langsung wah paran, langsung wah pianaran. Aran dengan beriman, bagi mereka hanya orang-orang yang beriman yang hatinya terpaut ke masjid. Beda lah mulik Lombok Tengah. Muntah Lombok Tengah sajok masjid dengan beriman doang. Penjahat masih datang. Paling kota amal masjid. Edak ni ya? Edak. To Lombok Tengah, Pak. Ndek kapal pelengek Lombok kerja. Ndek kapal pelengek Lombok Tengah. Lagu nuwi gerun fakta kenyataan. Bahkan masjid bukan hanya tempat kampanye zaman sekarang ini. Masjid tempat orang mencuri. Masjid tempat orang berkelahi. Warak dengan bersiap di masjid. Arahan Pak. Pengurus kecil pengurus. Dan berkewak. Masjid untuk ibadah. Masjid tempat pengajian. Masjid tempat sholat berjamaah. Tetapi masjid dijadikan tempat bertengkar. Lah sembe takkan dia bersiap, be takkan dia sili, be takkan dia gede ke ustaz. Sajari khutbah amaan. Sajari imam anakan. Sajari ngebang menantu. Sajari selapu pengurus masjidnya do Anton Biden. Ya kalau bagus. Di riwayat lain mengatakan inna umara buyutillah hum ahlullah. Sai-sai pemakmur masjid, sai-sai isi masjid, peramai masjid dengan ibadah. Hum ahlullah. Mereka itu keluarganya Allah. Coba kita lihat di media, Pak. Tapi mohon maaf, saya kemarin diundang di beberapa tempat. Hal yang sama, haul masjid dan semacamnya. Ada yang bangun masjid sampai 11 M. Bahkan masjid tempat dia mencari makan. Bukan dia yang kasih makan masjidnya, tapi dia mencari makan. Ada yang bangun masjid untuk mencari hidup. Bukan dia yang menghidupkan, tetapi dia mencari kehidupan. Kalau ujung-ujungnya seperti itu, Pak. Masjidnya ada yang buka 1 kali seminggu. Kelemak Jumat, tonton buka jam balu. Sampai jam sekek tutup lagi. Minggu depan baru buka lagi. Sementara dekat balinan, murin balin, fakir miskin begelanya anak yatim. Masjid sampai 11 M sin berbangun. Padahal anda nak berbangun kadu 2 M masih yang cukup, yang layak, yang bagus.
tapi dengan segala napiaran niki merek segala hiasan sampai 11 M, sementara fakir miskin tu deket balik anak yatim lapah. Kenapa kita tidak mengambil sebagian dari itu untuk kita berikan kepada mereka? Ia punara anak yatim paling kotak amal masjid. Saya salah, gubuk salah. Lamun mula ndek lapah anak yatim, dia mungkin ya paling kotak amal masjid. Kembali pun lapah, karena kita yang kaya-kaya ini, yang punya rizki lebih, kita tidak peduli kepada mereka yang tidak punya baju baru. Maka masjid itu bukan hanya tempat kita untuk ibadah, tetapi juga ada dua, Pak. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Masjid bukan hanya tempat kita untuk menyembah kepada Allah, bukan hanya tempat untuk sujud, bukan hanya tempat untuk wirid, i'tikaf, tetapi juga ada hablum minan nas. Ada hubungan sesama manusia, yakni musyawarah. Maka alhamdulillah masjid Jami' Nuruddin ini sudah usia 63 tahun. Tentu ini sudah menjadi masjid yang tertua mungkin di tempat ini, nggih. Paling tua jaga, paling julul lah ya. Maka terus berkembang, terus maju, terus banyak jamaahnya. Ini merupakan tanda keberkahan. Mudah-mudahan para pendiri, para muassis, para pejuang di masjid ini, beliau berbahagia di dalam kubur. Amin ya rabbal. Wah jelas Bapak Ibu, timak tiap pelungum sambian di bebasa maraniki, entam sangelok hadir, datang orang salat, orang ngaji, orang bersolawat di tempat ini. Sudah jelas mereka para pejuang sak layak. Berembe ampun nganjeng tekan sekek layak. Berembe ampun nganjeng tiang ini. Berembe perjuangan ampun arak pondasi. Tentu dengan keringat, dengan pikiran, dengan solusi dapiaran niki, dengan doa, maka mereka sudah berbahagia di dalam kubur karena doa-doa pelunggum sami tiang. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Mungkin berbicara tiang pelungum sami ya pemakmur masjid. Karena tema kita masjid. Maka tiang pelungum sami tetap berniat tiang pelungum sami untuk datang ke masjid. Berniat. Karena searan niat solah niki Bapak Ibu. Niat solah niki sendik memanggawe. Pokok muah berniat doang tercatat. Dia meman gawe doang wah tak tercatat. Ketika kita bisa melaksanakan niatnya, oh mudahan karu meleng bareh subuh atau sebelum subuh karu meleng bareh ya lalu berjamaah ke masjid. Sudah berniat, sudah dapat satu pahala. Ternyata ndek mbau gawe dengan ketiduran, kecapean, ndek mbau datang jok masjid, tetap terhitung satu pahala. Lagu lamun bau gawe dua mau pahala. Berarti kalau kita berniat baik, lamun berniat sholat, tetap kita mendapatkan pahala hatta dakat ndek bau gawe. Lagu dendek demen marak ni ke bahasamu bilang malam berniat lagu ndek tek kedi. Ani jak ndek cari pengajian aran lagu dia cari dalil untuk membela dirinya.
Aku tetap ke berniat, berarti tetap ke pahala bilang malam, dah akan lalu ni. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah bukan ilmu yang kita kuasai, banyak riwayat yang kita tahu, tetapi tidak diamalkan. Itu bukan ilmu namanya, Pak. Ilmu itu adalah apa yang kita tahu kemudian kita amalkan. Itu namanya ilmu. Makanya berniat ibu ke malam-malam. Ya Allah, mudahan karu melen subuh lemaru. Ya lalu berjamaah. Bapak-bapak, ternyata ndik bau datang jok masjid karena alasan sakit, kurang sehat dan semacamnya. Maka kita sudah terhitung mendapatkan pahala. Lagu goyo subhanallah, tulau tahun tulau. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masih di mana rak datang? Allahu akbar. Bermodal ngepe pegawaian. Tarhim merbot. Ngebang merbot. Baca amalan merbot. Kamat jadi imam. Berdoa. Solas sih bangun masjid, Pak. Maka saya pernah sampaikan, sandal yang hilang di masjid itu lebih baik daripada sandal yang tidak pernah ke masjid. Ibu, sandal setelah ke masjid lebih solah daripada sandal sandai wajib. Paham kena? Solahan no sandal setelah ke masjid itu daripada dengan di wajib masjid. Cuma kita bagaimana, Bu? Kembik nampun tiang pelunggum sami ini kemangkit tidak tertarik ke masjid. Kembik di nara angen tejok masjid. Lebih senang kita sholat di rumah daripada ke masjid. Karena ini, Bu. Pertama, ilmu ndak punya. Kedua, ndik menteperituk ruang pahala. Ketelun, abot. Keempat, tepenek kentong si setan. Padahal ampun maaf, berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, mengagungkan masjid, meramaikan masjid, terutama sholat berjamaah dalam kitab Takriratus Syadidah, fawaiduha katsiratun minha. Dua kelebihan dengan berjamaah niki Bapak. Di samping terjanji pahala 17 derajat. 17 derajat itu kalau bahasa ulama tafsir, 17 derajat, sekek derajat, pahala marak kebelik langit di bumi, itu 1 derajat. Dek neman 10 derajat. Sekek derajat doang pahala marak kebelik langit di bumi. Ada orang yang sholat di rumahnya sampai 27 kali sendiri, dengan orang yang sholat di masjid 1 kali, dia belum bisa mengejar pahalanya yang 1 derajat. Ini janji Allah, Pak. Lagu udah menang tempat sembahyang tu balen, mesak tinggi. Padahal tu masjid sudah jamin, Pak. Apa terjamin? Qabulus sholat, terterima sembahyang. Sai-sai berjamaah, wah terjamin terterima sembah. Yo kembena pun terterima. Begini, Pak. Ini contoh. Napisi niki. Punti, jeruk, anggur. Beda-beda kan? Tidak sama. Ketika kita perintahkan anak kita untuk mengambil baitang ke buah dia, dan mungkin dengan sekek biji tanah jauh, pasti lantong piring. Milun dek selapuk macam-macam buah ni. Ia kaya dengan berjamaah, Pak. Searan dengan berjamaah nu beda-beda. Anu macam-macam model batur sembahyang, Pak. Ampun maaf. Araan takbiratul ihram.
Allah. Ara mau kedait sekek. Ngindah menjulu. Ara mau kedait sekek. Allah. Apa kena ngenok-ngenok? Itu beda-beda, Pak. Lagu saran pegawaian sunnah beda-beda, Pak. Arang sanden paya takbir ibu langsung Allahu Akbar. Mau berselekap malik beda-beda. Arang sak berselekap ampura maaf, mohon maaf. Allahu Akbar. Tu putunanun tahu. Harap. Sekali lagi walaupun ini pegawaian sunnah, tetapi bukankah kita disuruh sholat seperti sholatnya Nabi? Rasa berselekap sekali Allahu Akbar. Beda-beda. Allahu Akbar. Arang sekali. Kalau mau lalu kata Sri lalu tahun Bapak. Biasanya orang-orang Torikoh begitu. Lagu ndek sak lebay lalu Jakarta siku batur tu. Berselekapnya orang Torikoh itu elek bawa ndek bani sebut susu dia. Bawa lengkek susu sakiri. Karena di sini hati, Pak. Maka ditutup hatinya supaya tidak diganggu. Ndek napa tu tahu? Ya aja lebay lalu darah dia. Beda-beda. Arah sekali Allahu Akbar dingin teman. Selapu lun baca tu julu. Kas masjid. BSM Londong Batur. Mangga. Solahan belondongku. Apalagi sembahyang tu balen temesa. Searan dengan sembahyang tu balen. Mukjamin Bapak Ibu kurang khusyuk. Kembik. Selapu pengitak telejulu. Ibu-ibu nani nulik le bangkat. Mukutang gantung untuk julu. Biar sembarangan tu serikulu ni. Den tahun sembahyang, den tahun sujadah. Nanin kamandi bapak tasawuf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Kutang. Den sunat wajib nandek lantung isi linangan. Tapi kalau di masjid apa serius edak indah, adem, kipas angin, sejuk, bersih, sengeh. Muntu balik kadang-kadang setahun dia tu apa-apa tipah. Dia tu apa-apa sejadah de bapak, baru sujud ke seku. Makanya sholat itu tergantung min haitsu zaman. Zamannya, tempatnya, Pak. Min haitsu makan waktu zamannya. Lamun tentu mendukung tahu, insya Allah khusyuk kita akan terdukung. Mutu bali tum sembahyang kamar sempit, bin panas, bin babun belinggi, bin kutang begeluarnya tujulu. Mumbi tamak khusyuk. Tapi kalau di masjid khusyuk maupun tidak khusyuk diterima sholatnya. Itu hebatnya sholat di masjid, Pak. Ya kembe imam kacen 20 misal sembahyang. Pak Imam lagi baca Fatihah. Khusyuk Pak Imam di rakaat pertama. Makmum selapu ndi narak khusyuk, sekek-sekek ndi narak. Arak jog bangkat, arak jog rabok, arak jog doung, arak jog duren, arak jog jeruk, arak jog macam-macam linangan ngelining, Pak. Hanya imam yang sedang khusyuk di rakaat pertama. Dakan di khusyuk makmum milu nyenterum jog Pak Imam. Itu bedanya sholat jamaah. Nyenterum menjog Pak Imam.
Ternyata Pak Imam le rakaat kedua engkah nusuk bebalu ingatan. Misa bebalu sini ingat si imam pindah dengan husuk juga bucu. Ternyata selain bucu pengat kecopong nenu Pak. Ia pengat jaga kecopong lagu tepeng atin semaya. Ia husuk nu. Selain darah husuk termasuk Pak Imam dak husuk. Nyenterum milih sampai pengat kecopong nenu selap. Makanya tidak ada ceritanya orang yang sholat jamaah itu ditolak, pasti diterima. Qabulus sholat, diterima sholatnya. Dah akan jak beda-beda cara sembahyang, maratur tiasa baru beda-beda isi. Tapi wadahnya yang diangkat, takan. Arang sak sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tahe kelis sujud menuju rakaat kedua. Allah. Arah menuntah. Arah. Apa kena buitin berjudul tahe? Ah? Oh, nu sakit. Kan seharusnya begini orang naik itu. Allahu Akbar. Muni aja buit berjulutai itu kan. Oh sakit. Orang mau sakit ya kanggo nuzur aran. Sandende sakit nu nak kena ke Pak. Makanya harus punya ilmu semua itu Bu. Enggak kuncin enggak? Ngaji. Mele senang dunia? Ngaji. Mele senang alam barzakh? Alam kubur? Akhirat? Ngaji. Kita semua mau senang Bu? Mele senang selapu? Dunia melen, alam barzakh melen, alam akhirat? Ele umat pertama Nabi Adam sampai umat hari ini semua pengen bahagia Pak. Dan harap dia milih senang niki selaku. Ndek tiap pelungkung sami dengan Hindu, Buddha, Katolik, Kanghucu, Nabi jaga daharan dengan non-Islam. Semua mereka ingin senang Bu. Saya punya teman orang Bali. Apa agama dengan Bali? Hindu. Berdoa yang ke Batur. Kembek dengan Bali nu demen mati tetunuk. Ngabe. Kembek. Menurut agama dia, menurut kepercayaan dia, ia pun tetunuk sendekman lamunah mati tetunuk, adik ndek dait azab tu dalam kubur, adik ndek tersiksa tu dalam kubur, adik ndek mau bahagia tu dalam kubur, rela tetunuk di atas dunia, pokok senang tu dalam kubur. Maka kita semua pengen senang Bu. Musaran demele senang, enggak atau tak peten, makin asake dunia. Mau kesempatan di dunia rasa kedik. 60-70. Banter noh numut mati. Apalagi niki wahane. Wah kada luar sadon. Milenium haram nih wah kamaran milenial. Milenium wah wajah-wajah sakaratil maut. Hidup sebentar. Mau kita cari kebahagiaan dunia di dunia. Mau kita cari kebahagiaan alam barzakh di dunia. Mau kita cari kebahagiaan alam akhirat hanya di dunia. Darak cerita mak tahu boyak seneng lemak tu dalam kubur. Melem senang alam akhirat. Engkau tahu mete tu dalam kubur ya sembahyang, ya ngaji bersedekah, ya beramik masjid. Banyak kesempatan tibu. Bongol ilmu dunia, miskin dunia. Bongol ilmu akhirat, apalagi tiang wah kita suruh anak buah Talat Ambon. Tahu Ambon? Ambon Jawun. Dek, sini nak. Nggih Ustaz. Santri itu balik.
Lalah peta melulun Ambon nu baru. Lemak musim teli harak tak tunuk-tunuk tanjakan ketia li pelepet ti. Weh mempelang harak semeni-menitan pelang. Solah rapi, mun lalu tanjak nyerero. Jarak-jarak semeter ni kena. Waham talat Ambon no. Nggih, Ustaz. Lalu periksa bagus nyiririt nih Bu. Alhamdulillah. Nama aja mau tunu Ambon. Telu jelun di mana arak tebu. Oi, sini. Kembe Ambon ni di narabe tebu ni waktu telu jelun. Narak birun suli-suli ni. Aing pelinggih babasa Ustaz harus sabar. Lamun ceramahang si anak buah. Hebat. Pelungguh main babasa. Rede-rede lek takdir nenek. Sabar ni. Oh nggih. Seminggu ndeman tewo. 2 minggu mu kutu mati. Maka kalau periksaan bapak wahyu kebalik foto tunggal. Nurun bukti bongol ke dunia miskin dunia. Bongol akhirat miskin akhirat. Mbe buktiin. Wah, mentelah sembahyang di Surabaya. Deka sebutan masjid apa tu Surabaya? Pokok Surabaya tahu. Tu deket kita sembahyang. Berjas. Berdinas. Gagah solah. Allahu Akbar. Mudiang masbuk ke tu deket. Laku meninta sembahyang ibu naik setuai pun angkat nih. Ya kembik dengan ini. Kelelah penasaran tiang ibu kembik nampun angkat naik. Ilim pertama sampai salam dimbani pekentuk naik sakiri. Nuk sakit badai kuninangan. Demen tu selesai sembahyang mau kedua mohon maaf Bapak. Itu kaki kenapa kok ndak dibawa sholat? Kenapa diangkat? Apa sakit Pak? Bukan. Terus kamu ini bodoh sekali uning kena. Kamu ndak tahu ya unin. Tadi saya wuduk di masjid. Pas uduk ele masjid, mu baru kia besok naik kiri saat terakhir lebih hai masjid. Iya, pokoknya jauh sembahyang, apa angkat telunya. Aneh kebongol. Seharusnya kan lamun tahun ilmu Bapak munah ndek bakat anggota uduk di saya uduk dendek nak naik tersetoe muni wah den pilu nah marak menin tanam pun angkat saya nggak den basak baru ndara aibi. Padahal zaman Nabi pernah terjadi oleh sahabat sembahyang maghrib dan assalamualaikum Nabi bahasa Nabi ulang sembahyang ulang malik kena ulang Allahu Akbar assalamualaikum ulang bahasa Nabi malik kena ulang sampai 3 kali suruh ulang si Nabi Pak. Nuna sang ya Rasulullah kekuat kita suruh ulang arah. Ya kembek janiki. Tomat temtian di man basak bahasa Nabi. Oh meleng kena anta tuduk ina. Ini pokok-pokok sak. Nini deman basak. 10 tahun, 1 tahun mak sembahyang, dek 6 tahun ilmu nudu, edak kenal sembahyang bos. Mau apa lagi yang tak berjamaah? Berjamaah masih berdua ilmu. Loh. Dalam kitab Muraqiul Ubudiyah karangan Imam Ghazali, imam dengan makmum harus sama-sama paham, Pak. Adabul amamah wal qudwah. Berembe adab imam jok makmum. Lamun imam harus dia punya ilmu. Kembe. Dendek semile-mile baca ayat. Tersuruh kontek-kontek tambah ayat si Nabi. Fal yuhaffif
Maka pendekkanlah, ringkaskanlah, ringankanlah solatmu. Apa artinya solat? Bacaan surat kita, Ibu. Akak mau sembahyang, Pak Imam tahu dulu situasi kondisi. Ya pemenga julun dan muri. Berberun jamaah kini. Oh no ecok-ecok kejengkun. Bitoak-toak doa. Coba silap, Pak. Sanganang masjid biasen sawah bongkok-bongkok. Sawah renggek-renggek. Muia mirak berayat si sejus untuk palang mati anak batur. Arang kebagus penter nanti mak apal Quran telung do sejus. Lagu ilmu rain di bedui. Aneh lamun toa-toa ruan jak kontek-kontek tad berayat. Amun bajangan ruan sekedik jak begaan beluan tantiraan. Ini adab masih. Ini baru nulis di Jakarta, Pak. Jari hafiz Quran 30 juz terbaik apal Quran 30 juz lomba internasional juara 1. Oh iya tapi jima. Mungasar Al-Baqarah di ayat. Maka likat tandang murid biraba selaku murid. Ya ran dia bude ilmu. Lamun dengar bude ilmu nu kontek khutbah belo sembayangan. Kontek khutbah beloan sembah itu orang paham, Pak. Ini baca khutbah pitu lembar teks khutbah nu bisin bacaan yang merupakan dialah yang merupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah nilai satu kulilin tedem sampai telu lembar dek mantutu. Allah kari. Tu balik tak meretot tanya tampas terus. Singkat, padat, jelas. Bega abelu antat sembahyang itu orang beriman, Pak. Hal-hal semacam marak nike mun sembahyang tu balik temesak. Pertama, antara diterima, antara ditolak. Uli bega anta mengat nenek je, alhamdulillah, Pak. Lagu Allahu Akbar. Pira je rabok nanis timbang. Oh. Mau saya jari senterum. Ada. Iya kan masjid, Pak. Insya Allah kalau masjid kita sudah baik. Lagu mben, tanah bau datang terutama kanak bajang jok masjid, Pak. Sampai jam telun meler maten boyo TikTok. Ya ampun ya Allah, belik lalu pahala dengan sak terpot atin jok masjid. Naungan yang tebing, Pak. Keselamatan yang tebing, jaminan yang tebing, pahala yang tebing, rahmat yang tebing. Dengan sainsah terpaut hatinya kepada masjid untuk memakmurkan masjid. Di manjande jok masjid tu bangkat tau masjid linanganan, Pak. Ya Allah, kesekat kenyembih kan bangkat siap meh hadir yang masjid. Kesekat kenyembih haran merampek ya Allah melekelu berjamaah. Itu orang yang hatinya selalu rindu pada masjid. Timak tu bangkat tahun tetap nengat masjid. Mpite kanak bajang li masjid. Lagu tu baleng ke kenang tu baleng. Ampiten jari oat dengan mati irup malik di magama sendait semakan pite telo aco sawah tahun-tahun diri nak mati nu datang apa ni kena menu gedok oh nyonjo baik oh demem goret baru apa jauh ni papuk layar sentuh. Ini wah lui papuk layar sentuh ngi. Onde goreh dengeng. Angka ya Allah zaman mangkin. Onya ibu terutama HP. Allah karim. Bayan hapin. Ya setan nyate nu hapin. Kurang-kurang itu terjerumus sisi terjauh. Kita tidak pandai menggunakan HP. Salah jari. HP niki ndek mudi hukum, ndek haram, ndek halal.
Tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi halal. Tergantung pemakaian. Pada marak ladek sit suruh loke apel. Sit suruh kupas apel. Lagu lamunnya si manggalah semamak jadi dia kena batur. Begitu juga HP. Ia buka channel pengajian, dakwah pengajian NTB. Abaran teman? Siar Lombok NTB. Ustaz Ocet Muhammad Isang. Daya main buka itu ibu, ribuan video kita di situ. Tinggal like, comment, share, subscribe. Itu kan manfaat ibu. Lagu lama miusi membuka-buka situs-situs yang terlarang, mohon maaf. Makanya tadi kita sudah masuk masjid minta ampun kepada Allah. Ampunan apa? Dosa kita banyak, Bu. Dosa mata, dosa kaki, dosa lidah, dosa mulut, dosa hidung, dosa tangan. Masuk ke tempat ini, tempat yang suci mulia. Kita minta ampun dulu, baru diampuni oleh Allah. Itu kan penting, nemet berdoa baru tamat. Rabbi ghafirli zunubi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Muntah tampuni dosen, tampuni salah, iya ampuni ini intun rahmat. Zaman subhanallah. Terutama anak-anak kita yang masih muda ini. Pembunuhan terjadi karena HP. Pencurian terjadi karena HP. Selingkuh. Ada selingkuh nanti. Ada korban selingkuh. Subhanallah. Cek HP semama amlona. Lamun pihak-pihak kode semama menjadi takut nu. Jaga privasi ini baik privasi jok seni Arak bani jujur bapak-bapak nih jok seni karena mohon maaf hari arak bebalu untuk berangan. Lebih baik jujur Pak, jujur aja. Timajat silik-silik Pak, marak tiang barak ibu. Hari peritun HP aneh unit dari tiang SMS kuning. Ustadz jadikan aku istri yang kedua. Yo kan jamak ke barak nih Bu. Saya kasih tahu. Kalau ada yang nelpon, ini ada cewek, ada balu nelpon ke tiang. Kebe nelpon, yang berketuan hukum. Ara endah yang ketuan melem merari apa ndik. Terutama korban. Makanya saya katakan Ibu. Terutama anak-anak kita. Pernikahan dini terjadi karena HP. Ampura danik Pak Kades seniki. Ada penghulu. Beliau lelah mencegah pernikahan dini niki Bapak. Entau bendek stunting. Ampura. Ya entau bendek stunting Ibu. Amak noda. Inaan. Maka makan nganak masak. Lagu tiang dik masak koda Ibu. Sak masak koda nu tolek buki. Mau masak koda. Terjadi pernikahan dini. Saya tanya di Lombok Tengah itu ada teman saya di Kemenak. Kanwil pira kalau balu di Lombok Tengah 3.760 siwa mungkin dia salah Pak. Itu balu Pak. Dan lebih banyak janda karena pernikahan dini. Tapi sebab HP. Boyan TikTok, mau nengat dengan mesra-mesra di TikTok nu kan? Melet kaku nih. Telepon Brian, ayang, kamu di mana? Aku lagi di kamar. Video call. Cantiknya Masya Allah, calonku.
Pakai jilbab bagus kan? Enggak panas di kamarnya? Panas sih. Ya buka aja jilbabnya kalau panas. Enggak boleh, bukan muhrim. Kan nanti aku yang jadi suamimu nih. Oh iya ya, lupa. Hati-hati zaman ini, Pak. Pertama jilbab yang dibuka, lama-lama semua dibuka, Bu. Mau tahu mak kontrol anak, kamu wasremin anak. Lah mau dah lenting lawan si bijem apa naon tu dalam kamar. Pernah kita kontrol 24 jam nak, apa mau buka, apa mau gawe, apa mau tonton. Sampai jam telun meler batun mata sampai subuh nanti. Aneh no. Makanya kalau ini sudah dampaknya, kalau anak-anak kita sudah dimabukkan oleh HP, pertama akan kehilangan semangat belajarnya, Pak. Telang wahanganan beraja. Lah itu dementolik sekolah, demak buku, demak atom. Gawe PR. 1 tambah 1 dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan bani tamu sekelas lema aru munde manjari PR. Munani kemelet kak kita kana kak gawe PR untuk balin dik. Demen datang balik tas be handphone. Game FF Mobile Legend. Subhanallah. Itu baru belajarnya hilang, Bu. Kedua, ibadahnya hilang. Nu gedo-gedo anak-anak nani. Mau mempuh-empuh ding gemas abadengah menggunakan HP no. Angkat tiang tu balik bije-bije sak bawa-bawaan tiang. Daka mabak batun mata mak nangis sugulai darah li batun mata mak nangis melihat HP. Dia gemas apa beli. Lebih baik dia hari ini nangis, Pak. Daripada 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia nangis karena menyesal tidak punya masa depan. Putus di tengah jalan gara-gara handphone. Gara-gara slot di Lombok Tengah terjadi. Tetagih si bang, Pak. Piran deko berutang, ini nama ngedak. Deko berutang, apa gama padahal itu tagih? Anak berutang. Dek nuah sugul tutulain anak kaku ni. Kamar donton tedem. Memang kamar donton tedem lagu iya langan, Bu, top up. Makan tercek ratusan juta utang anak akan kena bank gara-gara top up. Padahal anak kena sugul dalam kamar donton. Ini dampak kehilangan ibadahnya. Sembayang abot dan kanak-kanak. Angka selo tematik sih dengan Jepang dengan Cina nih, Pak. Ndek tegalah terus. Ndek tebum terus. Lagu moral ente seda. Ibadah ente seda. Akhlak ente seda. Kalau pemuda-pemuda sudah menuhankan HP, apa akan jadi masa depan mereka? Nyikak boyak kepeng li HP Ustaz, din mungkin boyak kepeng doa. Ketiga, akan kehilangan masa depannya. Nah, karena temabuk si HP telang masa depan. Milih jari menit lemak susah. Maka jaga bije ibu nggih. Jaga, rawat bije. Ben tegal HP lagu batasi. Wayan sembayang kontrol, wayan berajah kontrol. Jangan sampai HP yang melalaikan semuanya sehingga mereka akan menyesal di kemudian hari. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir tidak banyak saya sampaikan karena saya harus kembali pulang. Nggih. Tulan tiang mau ke Beraniki makin ke Kopang. Saya harus ke Kopang nanti jam 1 saya ada pengajian jam 1 malam, tapi bukan pengajian bersama seperti ini. Kajian 6, kajian 7, kajian balik ulah kaji.
Tidak panjang, tidak banyak. Hanya intern 7 orang, 4 orang, 8 orang itu saja. Nah, hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ingin saya sampaikan, sila berniat lebih-lebih sudah mau memasuki tahun baru. Okay? Itu artinya usia pelungguh berumbuk 1 tahun. Itu artinya jatrah kita hidup di atas dunia ini sudah kurang 1 tahun. Kita mendekati kematian dekat 1 tahun. Iya baik aruan telewi. Enggak antot penggitaan jelo Jumat jok masjid. Maka tahun ini evaluasi diri, Pak. Introspeksi diri. Ya Allah, aku balik dong untuk sembahyang atau penggitaan Jumat, ya Allah. Apakah saya harus terus seperti ini sampai saya mati? Dan harap dengan tahu rubah munde itu rubah diri. Dan atau guru Baghdad lima pengundangan masih. Apalagi kelas aku sakocet-kocet masuk beliau. Sogol telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ngangguk oleh masjid meriah. Caranya bagaimana supaya kita sadar? Tingkatkan iman kita kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Banyak-banyak zikir kepada La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La Allah Muhammadun Rasulullah. Mudah-mudahan berkat sehadir makin iman kita bertambah, umur kita bertambah barokah, rezeki kita bertambah halal barokah. Mudah-mudahan napiaran niki catatan amal ibadah kita bertambah. Mudah-mudahan bayi anak keturunan soleh dan soleha. Mudah-mudahan suami kita juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mari Ibu. Oke, sampun niki dewek atur tiang. Mari kita kembali ke masjid. Masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Maka kalau masjid sudah mulia, masjid sudah berkah, masjid sudah makmur, sekelilingi pelungguh samit yang akan dilindungi, diberkahi oleh Allah. Matur tabiasih kurang lebihnya tunas apur maaf lamun arah tutur bahasa unikana adat eder penyampaian tiang sak kurang cocok, kurang baik, kurang bagus. Itu adalah kekurangan al-fakir dari pribadi. Lagu lamun arah sakana itu datangnya dari Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada orang muslim demikianlah seluruh rangkaian kegiatan